Barang siapa yang sah sholat zuhurnya, sohat jumu'atuhu, maka sahlah sholat Jumatnya. Apa yang dimaksud ini? Orang yang tidak bisa melaksanakan sholat Jumat karena ada udzur, maka orang tersebut sah sholat zuhurnya, sah pula sholat Jumatnya. Siapa contohnya? Perempuan. Perempuan kan nggak wajib Jumatan. Kalau dia mau Jumatan, sah nggak? Sah saja. Yang penting ada persyaratannya. Kenapa perempuan nggak Jumatan? Supaya jaga harta benda suaminya di rumah. Kalau dirasa aman, suami mengizinkan, terhindar dari fitnah, boleh-boleh aja. Jadi orang yang sholat zuhurnya sah, sholat Jumatnya juga sah. Anak kecil sah nggak sholat zuhurnya kalau dia nggak Jumatan? Sah nggak dia kalau zuhur di rumah nggak Jumatan? Sah nggak? Sah. Begitupun kalau dia Jumatan. Jadi orang yang kalau sholat zuhur dia sah, Jumatannya pun sah. Musafir, sah nggak dia sholat zuhur? Sah. Tapi kalau dia ikut Jumatan, sah juga. Jadi gitu. Ya, orang yang sah sholat Jumat sholat zuhurnya, sah pula Jumatannya. Berarti ada juga orang yang nggak sah sholat zuhurnya, nggak sah juga Jumatannya. Siapa itu? Orang gila, kafir asli. Gitu. Ya. Waman wajabat alaihi, dan barang siapa yang wajib Jumatan alaihi padanya, la yasihhu, maka tidak sah ihramuhu, takbiratul ihramnya bizuhri, untuk sholat zuhur, qabla salamil imami, sebelum salam imam pada sholat Jumat. Perhatikan baik-baik. Bagi orang dia wajib sholat Jumat, akan tetapi tidak melaksanakan sholat Jumat, maka la yasihhu, tidak sah ihramuhu bizuhri, takbiratul ihramnya bukan berarti takbiratul ihramnya nggak sah. Apa yang nggak sah? Salatnya. Ini min babi itlaqil juz'i wa iradatil kull. Yang disebutkan sebagiannya, tapi yang dimaksud keseluruhannya. Yang disebutkan takbiratul ihramnya, padahal yang dimaksud adalah sholatnya. Takbiratul ihram kan gerakan atau rukun, bagian daripada rukun sholat. Yang disebutkan takbiratul ihramnya, tapi hakikatnya sebenarnya yang dimaksud sholatnya yang nggak sah. Jadi kalau ada orang wajib sholat Jumat, ya nggak sah sholat dia, sholat zuhurnya maksudnya, sebelum imam Jumatannya selesai salam. Dalam kasus apa ini? Kasus orang yang tidak sholat Jumat. Jadi kalau dia ngebarengin, zuhurnya nggak sah. Jadi kalau dia ngebarengin Jumatan, dia zuhur di rumah, Jumatan di masjid, maka nggak sah sholat zuhurnya. Ini buat siapa ini kasus ini? Orang yang wajib sholat. Nah, kondisi sekarang bagaimana? Baik, ya. Ini kan buat yang wajib melaksanakan Jumatan. Ya, Majelis Ulama Indonesia kan sudah mengeluarkan fatwanya. Begitu ya? Nah, berarti kan ada uzur. Berarti tidak berlaku buat mereka yang punya uzur. Ini mah yang nggak ada uzur. Ya? Ketiduran. Tungguin selesainya dulu tuh salamnya imam. Tapi kalau memang ketiduran, kalau masih sholat mah baru ketinggalan khutbah ke masjid. Kan ada dapat nanti di depannya ada. Dapat 1 rakaat itu bisa. Cuman nanti dia sempurnakannya bukan dengan 2 rakaat, tapi dengan sholat zuhur. Jadi 4.
Nah, ini jelas. Wa yundabu lirraji, dan disunahkan bagi orang yang berharap zawala udrihi, akan hilang udurnya. Disunahkan bagi orang yang berharap hilang udurnya, maksudnya udur sholat Jumatnya, takhiro zuhrihi, mengakhirkan sholat zuhurnya. Perhatikan, disunahkan bagi orang yang berharap uzurnya hilang, maka untuk mengakhirkan sholat zuhurnya ilal yaksi minal jumu'ati, sampai dengan selesai pelaksanaan sholat Jumat. Buat siapa ini? Orang yang punya uzur, tapi dia kepingin uzurnya ini hilang. Seperti orang yang sakit, tiba-tiba kepalanya berat sebelah, migrain. Kalau jalan nabrak tembok mulu. Aduh, ini enaknya hilang nih. Enaknya hilang sakit kepalanya. Berharap kan dia? Nah, dia disunahkan untuk menunggu dulu. Siapa tahu tiba-tiba sakitnya hilang. Nah, buru-buru udah ke masjid. Jadi sunnah dia mengakhirkan ya sholat zuhurnya sampai dengan pelaksanaan Jumatan di masjid selesai. Buat siapa ini? Orang yang berharap udurnya hilang. Tapi beda kasusnya kalau sholat Jumatnya diundur, misalkan 10 menit sebelum sholat asar. Ini orang udur, sakit. Kan tadi disunahkan nungguin sampai Jumatan selesai. Ini kalau saya nunggu Jumatan selesai di masjid, saya nggak kebagian sholat Zuhur nih. Kenapa? Jumatannya mundur. Mungkin karena ada hal-hal yang tak terduga. Apa? Ada gempa bumi, ada gempa lokal, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya dimundur. Nah, yang begini nggak sunnah dia menunggu. Apalagi kalau mepet, kalau dia tunggu kehilangan waktu untuk sholat zuhur. Nah, ini nggak sunnah untuk menunggu. Bahkan wajib dia menyegerakannya. Seperti itu. Bisa dipahami ini ya? Kita lanjut. Faslun fi bayani baqiyati syurutil jumu'ati, di dalam menjelaskan sesisanya syarat salat Jumat. Lil jumu'ati, bagi salat Jumat itu syurutun zawaidu, ada beberapa syarat tambahan. Bagi salat Jumat ada beberapa syarat tambahan dari yang sudah disebutkan di atas. Al-awwalu, yang pertama, waktu zuhri, pelaksanaannya dari mulai khutbah sampai sholat semuanya di waktu zuhur. Jangan khutbahnya waktu zuhur, sholat Jumatnya di waktu asar. Harus semuanya di waktu zuhur. Fala tuqdal jumu'atu, berikutnya, maka tidak boleh dikodok sholat Jumat. Awas, jangan mentang-mentang suka ngodok sampai Jumat dikodok juga. Bisa kodok. Fala yuqdal jumu'atu, maka tidak boleh dikodok sholat Jumat. Jumat tidak ada kodoknya, harus dilaksanakan di waktu zuhur. Kecuali bagi orang yang masbuk, dia cuma kebagian misalkan salamnya imam atau kebagian tasyahud akhirnya imam. Gimana orang begitu? Maka orang tersebut tetap ikut sholat Jumat, niatnya sholat Jumat, tetapi pelaksanaannya sholat zuhur. Jadi bagaimana? 4 rakaat. Ini bagi masbuk. Tidak ada qadha. Tidak ada qadha. Itu pun harus dilakukan di waktu Jumat, waktu zuhur, Mas. Gitu. Lanjutkan. Falau dhaqal waktu, maka jikalau waktunya sempit, ya, falau dhaqal waktu, maka jikalau menyempit, telah sempit waktu Jumat, ahramu, maka mereka takbiratul ihram bizuhri, untuk sholat zuhur. Ahramu, maka mereka takbiratul ihram bizuhri, untuk sholat zuhur. Kalau Jumatannya sempit, waktunya sudah mau habis, maka yang begini cepat-cepat melaksanakan sholat zuhur.
Kalau tidak mampu tidak cukup pelaksanaan sholat Jumat, maka yang kondisi seperti ini dia melaksanakan sholat zuhur. Ahromu sama, min babi itlaqil juz'i wa iradatil kul. Ahromu ini kan perintahnya suruh takbiratul ihram doang, kalau disuruh sholat kan. Nanti kalau orang, nah kan disuruhnya takbir doang kita. Ahromu. Nah ini yang diperintahkannya takbiratul ihram, yang dimaksud adalah sholat. Berarti sholu bizuhri, hendaklah mereka sholat zuhur.